tentang seseorang yang mengendarai sepeda motor pada jalan raya yang lurus dengan kecepatan yang tetap. Jadi, agar tetap berjalan yang lurus dengan kecepatan tetap, hal ini menggunakan prinsip fisika yang disebut adalah salah satu dari jenis kinematika. Nah, apa sih itu kinematika? Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, simak video ini sampai akhir ya. Halo teman-teman, Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Cila Cikita Gini Suka. Apa kabar ya teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan dan akan mencoba mengerjakan soal-soal latihan. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kinematika merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan partikel atau massa tanpa peduli sebabnya apa atau tidak peduli karena apa massa itu bergerak. Fokus utama dalam kinematika adalah pergerakannya, bukan sebabnya. Kali ini kita akan belajar tentang apa saja sih yang ada di kinematika. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu objek atau partikel yang berbentuk garis lurus dan kecepatan tetap. Jarak merupakan panjang lintasan ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan posisi atau kedudukan benda. Saya coba jelaskan melalui diagram sederhana. Begitu pula dengan kecepatan dan kelajuan suatu benda. Kelajuan merupakan jarak tempuh suatu benda dibagi selang waktu tempuh. Kecepatan merupakan perpindahan suatu benda dibagi selang waktu tempuh. Asumsikan vektor V merupakan kecepatan benda, vektor A merupakan percepatan benda, dan vektor R merupakan perpindahan benda. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah suatu gerak partikel yang membentuk lintasan garis lurus dan mempunyai percepatan. Asumsikan vektor A merupakan percepatan benda, vektor V merupakan kecepatan benda, vektor V0 merupakan kecepatan awal benda, vektor R merupakan perpindahan benda, dan vektor R0 merupakan posisi awal benda. Yang ketiga, ada gerak melingkar baturan atau GMB, yang merupakan gerak suatu objek atau partikel di mana lintasannya dalam bentuk polar. Koordinat polar identik dengan dua parameter, yaitu R dan θ. Mengenai koordinat polar, asumsikan terdapat koordinat polar pada koordinat kartesian yang akan digunakan untuk transformasi pada materi GMBB. Koordinat polar yang digunakan cukup dua dimensi saja, yaitu X dan Y. Kita tahu bahwa koordinat kartesian statik tidak berubah atau konstan, sedangkan koordinat polar akan berputar seiring rotasi koordinatnya. Lalu ada yang keempat, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, yang merupakan gerak objek yang lintasannya mengikuti koordinat polar dan mempunyai percepatan anggular. Lalu ada gerak relatif. Terdapat notasi baru untuk gerak relatif, yaitu VAB ataupun yang lainnya. Makna dari VAB adalah kecepatan benda A jika diamati dari benda B. Itu berlaku untuk semuanya, seperti VBA adalah kecepatan benda B yang diamati dari benda A. Nah, berdasarkan materi dan rumusan di atas, mari kita latihan soal-soalnya ya. Jadi, ini adalah pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6, yaitu sebuah partikel bergerak dengan posisi fungsi waktunya yang dinyatakan sebagai berikut. Vektor R dikali T sama dengan 2T pangkat 3 plus 3T kuadrat dikurang 36T plus 15 dikali I. Dengan vektor, posisi vektor R memiliki satuan meter dan waktu T memiliki satuan second. Partikel bergerak dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5. Jadi kita akan menuju pembahasan soalnya ya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentukan kecepatan partikel saat T sama dengan 0. V sama dengan dr per dt sama dengan d per dt 2t pangkat 3 dikurang 3t pangkat 2 dikurang 36t ditambah 15 sama dengan 6t kuadrat dikurang 6t dikurang 36 V t sama dengan 0 sama dengan min 36 ms pangkat min 1. Jadi jawabannya adalah E. Ternyata mudah ya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentukan percepatan partikel saat T sama dengan 0. Sesuai pembahasan nomor 1, jawaban nomor 2 adalah A sama dengan dV per dt sama dengan d per dt 6t pangkat 2 ditambah 6t kurang 36 sama dengan 12t plus 6. A t sama dengan 0 sama dengan 6 ms pangkat min 2. Jadi jawabannya adalah A. Gampang kan? Jadi kita akan menjawab pertanyaan nomor 3, tentukan jarak yang ditempuh oleh partikel. Sesuai pembahasan nomor 2, jawaban nomor 3 adalah, nah, kita harus mengetahui titik balik objek dengan V sama dengan 0. 6T kuadrat dikurang 6T dikurang 36 sama dengan 0. T dikurang 3 dikali T plus 2 sama dengan 0. Jadi T sama dengan 3.
Terdapat jarak saat T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 dan dari T sama dengan 3 sampai T sama dengan 5. Delta S1 sama dengan R dikali 3 dikurang R dikali 0 sama dengan 27. Delta S2 sama dengan R dikali 5 dikurang R kali 3 sama dengan 172. Jadi total jarak delta S1 plus delta S2 sama dengan 199. Jadi jawabannya adalah E. Ternyata gampang dan tidak sulit yang kita pikirkan ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tentukan perpindahan partikel. Sesuai pembahasan nomor 3, jawaban nomor 4 adalah perpindahan partikel delta R sama dengan R dikali 5 dikurang R dikali 0 sama dengan 145. Jadi jawabannya adalah A. Ternyata mudah ya. Selanjutnya kita akan membahas nomor 5, yaitu tentukan kecepatan rata-rata partikel. Setelah pembahasan nomor 4, jawaban nomor 5 adalah kecepatan rata-rata diperoleh dari perpindahan dibagi total waktu delta R per delta T sama dengan 145 per 5 ms pangkat min 1. Jadi jawabannya adalah A. Ternyata mudah ya. Selanjutnya nomor 6, tentukan kelajuan rata-rata partikel. Nah, sesuai pembahasan nomor 5, jawaban nomor 6 adalah kelajuan rata-rata diperoleh dari jarak dibagi total waktu, yaitu delta S per delta T sama dengan 199 per 5 ms pangkat min 1. Jadi jawabannya adalah E. Ternyata mudah dan tidak sulit yang kita pikirkan ya. Jadi kita akan membahas soal nomor 7. Sebuah titik bergerak pada suatu lingkaran dengan persamaan lintasan ST sama dengan T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2. Jika percepatan total titik itu adalah 16 akar 2 ms pangkat min 1, pada saat T sama dengan 2, tentukan radius lingkarannya. Percepatan total terdiri atas percepatan dari petal AS dan percepatan tangensial AT. AS sama dengan V pangkat 2 per R sama dengan 1 per R ds per dt kuadrat sama dengan 1 per R 3T pangkat 2 plus 4T pangkat 2. HS dalam kurung 2 sama dengan 400 per R. AT sama dengan D kuadrat R per DT kuadrat sama dengan 6T plus 4. AT dalam kurung 2 sama dengan 16. Resultat percepatan A kuadrat R sama dengan A kuadrat S plus A kuadrat T. 16 akar 2 kuadrat sama dengan 16 kuadrat plus 400 per R kuadrat. R sama dengan 25. Jadi jawabannya adalah E. Ternyata mudah ya. Jadi kita akan menjawab nomor 8. Sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian H. Setelah T detik, batu kedua dilemparkan ke bawah dari ketinggian yang sama dengan kecepatan awal V0. Bila kedua batu sampai di tanah bersamaan, tentukan tinggi H. Misalkan waktu yang diperlukan batu pertama untuk sampai tanah adalah T1, H sama dengan 1 per 2 GT kuadrat 1. Misalkan waktu yang diperlukan batu kedua untuk sampai tanah adalah T2, maka T1 sama dengan T plus T2. Persamaan kinematika batu kedua. H sama dengan V0 T2 plus 1 per 2 GT kuadrat 2. H sama dengan V0 T1 dikurang T plus 1 per 2 G T1 dikurang T kuadrat. Persamaan 1. H sama dengan 1 per 2 GT kuadrat 1. Persamaan 2. H sama dengan V0 T1 dikurang T plus 1 per 2 G T1 dikurang T kuadrat. Jika kalian selesaikan persamaan di atas, akan didapatkan H sama dengan G per 8T kuadrat GT dikurang 2 V0 per GT kurang V0 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah A. Ternyata gampang ya. Untuk nomor 9 dan 10, dua batu A dan B dilempar vertikal ke atas dengan laju awal yang sama, yaitu V0. Tetapi, batu A dilempar 4 sekund lebih dulu. Nomor 9, tentukan waktu yang diperlukan batu A untuk bertemu dengan batu B. Nah, jawabannya itu persamaan gerak pada gerak vertikal HA sama dengan V0 TA dikurang 1 per 2 GT kuadrat A. HB sama dengan V0 TB dikurang 1 per 2 GT kuadrat B. Karena TA sama dengan 4 plus TB, HB sama dengan V0 TB dikurang 1 per 2 GT kuadrat B sama dengan V0 TA dikurang 4 dikurang 1 per 2 G TA dikurang 4 kuadrat. Syarat agar ketinggian sama adalah HA sama dengan HB. Persamaan 1. HA sama dengan V0 TA dikurang 1 per 2 GT kuadrat A. Persamaan kedua, HB sama dengan V0 TB dikurang 1 per 2 GT kuadrat B. Sama dengan V0 TA dikurang 4 dikurang 1 per 2 G TA dikurang 4 kuadrat. Persamaan ketiga, HA sama dengan HB. Jika kalian selesaikan persamaan di atas, kalian akan dapatkan TA sama dengan V0 per G plus 2. Jadi jawabannya adalah C. Gampang ya. Pertanyaan nomor 10. Tentukan ketinggian kedua batu saat bertemu. Jadi setelah membahas nomor 9, jawaban nomor 10 adalah ketinggian saat objek berupa pasan atau digulung dari tanah. HA sama dengan V0 TA dikurang 1 per 2 GT kuadrat A sama dengan V0 per G plus 2 dikurang 1 per 2 GT kuadrat A sama dengan V0 pangkat 2 per 2G min 2G second pangkat 2. Jadi jawabannya adalah A. Ternyata mudah ya.
Jadi, nomor 11, sebuah partikel dilemparkan lurus ke atas dengan kecepatan v0 dari suatu titik y meter di atas tanah. Tentukan waktu yang diperlukan partikel kembali ke tanah. Jadi jawabannya, persamaan posisi partikel H sama dengan Y plus v0 T dikurangi 1 per 2 GT kuadrat. Untuk sampai tanah, syarat adalah H sama dengan 0. H sama dengan 0 sama dengan Y plus v0 T dikurangi 1 per 2 GT kuadrat. Selesaikan persamaan kuadrat di atas dan akan didapatkan waktu yang fisis atau ambil solusi positif. T sama dengan v0 per G 1 plus akar 1 plus 2 GY per v0 kuadrat. Jadi jawabannya adalah A. Ternyata gampang ya. Untuk nomor 12, 13, 14, sebuah mobil bergerak dengan persamaan A sama dengan Kx, di mana A merupakan percepatan dan X merupakan posisi mobil serta K merupakan konstanta sembarang. Kondisi awal mobil, yaitu saat T sama dengan 0 adalah V, T sama dengan 0 sama dengan V, dan X, T sama dengan 0 sama dengan 0. Nomor 12, tentukan percepatan mobil dalam fungsi waktu. Jawabannya, gunakan sedikit manipulasi matematika, yaitu turunan rantai. A sama dengan Kx, dx per dt dikali dx per dx sama dengan kx. X dx sama dengan kx dx, x sama dengan x per akar x. Substitusikan lagi persamaan di atas. X per dt sama dengan k, x per akar k. 1 per x, dx sama dengan akar k, dt. In x v v0 sama dengan t akar k. V sama dengan v0 x p t akar k. Maka percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan. dv per dt sama dengan a sama dengan v0 d per dt x pt akar k. A sama dengan v0 akar k x pt akar k. Jadi coba adalah D. Ternyata gampang ya. Jadi nomor 13, tentukan kecepatan mobil dalam fungsi waktu. Jadi sesuai pembahasan nomor 12, jawaban nomor 13 adalah sesuai di pembahasan sebelumnya, V sama dengan v0 xp t akar k. Jadi jawabannya adalah A. Ternyata gampang ya. Selanjutnya, nomor 14, tentukan posisi mobil dalam fungsi waktu. Jadi, sesuai pembahasan nomor 13, jawaban nomor 14 adalah posisi merupakan integral dari kecepatan. Integral 0 hingga x, dx sama dengan integral t sama dengan 0, t, v dt. X sama dengan v0, integral t sama dengan 0 sampai t, xp, t akar k, dt sama dengan v0 per akar k, xp t akar k, min 1. Jadi jawabannya adalah A. Ternyata mudah dan tidak sulit yang kita pikirkan ya. Untuk nomor 15 dan 16, sebuah benda bergerak ke arah sumbu X positif dengan percepatan yang berlawanan dengan arah kecepatan dan sebanding lurus dengan kecepatan A sampai dengan min kv. Diketahui saat v t sama dengan 0 sama dengan v0 dan x t sama dengan 0. 15. Tentukan kecepatan fungsi waktu. Kita gunakan aturan rantai, yaitu A sama dengan min kv, dv per dt sama dengan min kv, dv per v sama dengan min k dikali dt. In v per v0 sama dengan min kt, v sama dengan v0 xp min kt. Jadi jawabannya adalah E. Ternyata mudah ya. Selanjutnya nomor 16, tentukan posisi fungsi waktu. Jadi sesuai pembahasan nomor 15, jawaban nomor 16 adalah posisi fungsi merupakan integral dari kecepatan. X sama dengan integral v dikali dt. X sama dengan v0 integral t sama dengan 0 hingga t xp min kt dikali dt. X sama dengan v0 per k 1 dikurang xp dikurang kt. Jadi jawabannya adalah E. Ternyata gampang ya. Nomor 17 yang terakhir, percepatan gravitasi bumi dapat diukur dengan melemparkan sebuah benda vertikal ke atas dan mengukur interval waktu saat benda melewati titik A dan B ketika benda bergerak naik dan turun. Titik B, ketinggiannya H di atas titik A. Interval waktu benda melewati titik A ketika bergerak naik dan turun adalah TA. Sedangkan interval waktu benda melewati titik ketika bergerak naik dan turun adalah TB. Asumsikan percepatan gravitasi di setiap ketinggian yang bersifat konstan. Jawabannya, asumsikan kecepatan di ketinggian A adalah VA dan kecepatan di ketinggian B adalah VB. V kuadrat B sama dengan V kuadrat A dikurang 2GH akan didapatkan persamaan geraknya untuk ketinggian B. TB sama dengan 2VB per G. Persamaan geraknya untuk ketinggian A, TA sama dengan 2VA per G. Dengan tiga persamaan di atas akan didapatkan G sama dengan 8H per TA kuadrat dikurang TB kuadrat. Jadi jawabannya adalah A. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Nah, bagaimana teman-teman? Ternyata kinematika memiliki peran yang sangat penting dalam hidup kita ya. Kinematika juga memiliki manfaat yang dapat memprediksi gerak partikel yang saling berhubungan dengan partikel lain. Gerak itu meliputi lintasan atau jarak yang ditempuh, kecepatan dan percepatan loh. Maka belajar kinematika sangat berguna dalam kehidupan manusia sehari-hari.
Ternyata, fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir.